pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Ibadah Minggu 1 November tahun 2020 ini kita akan dilayani oleh Pendeta Kristianto Basuki. Sebelum kita memulainya, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari saya undang untuk berdiri dan bersama kita menyanyikan KJ 9 ayat 1 dan 3. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pengakuan bersama mari kita nyatakan bahwa kebaktian kita pada saat ini berlangsung oleh karena pertolongan kita yang adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai dengan 21 menyatakan kepada kita demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman ini kembali mengingatkan kepada kita tentang siapa diri kita. Kita yang dulunya adalah orang asing, tetapi karena Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang telah menyatukan kita semua, kiranya kita bersuka cita. Kepada Allah bersyukur lagi kepada
kau gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, pengarangku, penolongku, dan Allahku. Mari saya ajak saudara untuk bersama kita menaikkan doa pengakuan dosa kita, dan saya memberikan kesempatan kepada saudara sekalian untuk menaikkannya secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah ya Tuhan segala pengakuan dosa kami. Kiranya Tuhan mengampuni setiap pengakuan dosa dan kesalahan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Lahirkanlah ya Tuhan dan nyatakanlah pengampunan-Mu bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak terkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya terang. Saya undang untuk bersama kita berdiri dan kita akan mendengar berita anugerah seperti yang disampaikan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Jangan bimbang, jangan sungkan,
Mari saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami bahwa kami ingin mengikut Engkau dalam setiap kehidupan, setiap pergumulan, bahkan tantangan yang kami hadapi. Dan oleh karena itu, kuatkanlah kami dengan firman yang sebentar bersama akan kami baca dan kami renungkan. Bimbing kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca ini sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar akan firman Tuhan dan terlebih melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ilmu ataupun teori kepemimpinan, dan salah satu teori yang disampaikan di sana adalah servant leadership, kepemimpinan yang menghamba. Dan kalau kita melihat atau bahkan belajar tentang servant leadership, kepemimpinan yang menghamba itu, ada beberapa variabel yang perlu dicatat, perlu dilihat. Yaitu yang pertama adalah visi. Seorang pemimpin harus memiliki sifat kenabian, yaitu dengan melihat yang akan terjadi melalui analisa sosial, melalui kepekaan, bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki visi di sana. Sebab kalau pemimpin itu tidak memiliki visi, nah bagaimana arah kepemimpinan dalam setiap tugas pelayanannya? Yang kedua, saudara, adalah soal pengaruh. Pengaruh di sini bukan oleh karena atasan dan bawahan, tetapi pengaruh yang dimaksud di sini adalah memiliki relasi yang baik dengan orang yang dipimpinnya.
Sehingga orang punya kesadaran bahwa dia dibawa, diajak, dibimbing ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, saudara, adalah kredibilitas. Bahwa dia mampu menciptakan, dia mampu menunjukkan kualitas sebagai seorang yang dipercaya atau dapat dipercaya. Karena seorang pemimpin yang memiliki kredibilitas bahwa dia dapat dipercaya, dia akan terus memberikan pembelajaran, menciptakan suasana belajar, sehingga mereka atau dirinya mampu menginspirasi orang lain oleh karena bahwa dia bisa dan dapat dipercaya. Dan hal yang keempat, saudara, itu adalah soal pelayanan. Jadi tugas seorang pemimpin adalah melayani apa yang menjadi kebutuhan ataupun kepentingan. Nah, itu beberapa variabel yang ada dalam teori servant leadership, kepemimpinan yang hamba. Kenapa hal ini saya sampaikan, saudara? Karena melihat dalam dunia, dalam kehidupan kita, orang memimpin itu seolah bahwa dirinya ada di dalam sebagai atasan dan orang lain itu adalah sebagai bawahan. Dan keberhasilan itu dicapai atau diraih kalau bahwa dia menjadi seorang atasan, menjadi seorang pemimpin. Nah, sedangkan tema kita pada saat ini adalah keberhasilan di jalan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita melihat dalam bacaan Injil kita pada saat ini, ya, di mana Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan apa yang dikerjakan oleh ahli-ahli Taurat itu adalah bentuk dari interpretasi kepemimpinan yang salah. Bahwa mereka menjadi pemegang utama akan kebenaran. Mereka yang mengenal, mengetahui tentang hukum Taurat. Karena merasa bahwa mereka yang memegang kebenaran dan mengetahui dari hukum Taurat itu, mereka memiliki kedudukan. Bahkan menyebut diri sebagai punya hak untuk menduduki kursi Musa. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan contoh di sana. Kenapa alasan banyak orang yang melakukan atau menganjurkan untuk tidak meniru apa yang mereka perbuat? Yang pertama, bahwa mereka mengikat beban yang berat, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat yang keempat. Jadi saudara, istilah beban berat ini bertentangan dengan beban ringan yang Tuhan sampaikan dalam Matius 11 ayat 30, tentang kuk itu ringan. Sedangkan apa yang dimaksud dalam beban yang berat itu adalah aturan-aturan yang ketat atas interpretasi, atas penafsiran tentang hukum Taurat yang dibuat oleh mereka sendiri, dan itu harus dijalankan oleh umat. Dan di dalam prakteknya mereka melakukan secara berbeda tergantung otoritas mereka. Umat harus menanggung, umat harus memikul, sedangkan pemimpin agama tidak membantu memikulnya. Nah, inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang menjadi karakter dari kepemimpinan orang Farisi dan ahli Taurat, tidak mempunyai kredibilitas, tidak punya pengaruh kepercayaan. Mereka tidak bisa dipercaya. Dan yang kedua, bahwa mereka suka pamer dan gila hormat. Ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Dan itu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Mereka yang pakai jubah gitu ya, seperti yang saya pakai ini ya, jubah yang lebar, jubah yang panjang dengan tali yang lebar dan lain sebagainya. Mereka yang duduk di tempat terhormat, mereka yang suka menerima penghormatan di pasar, di ruang terbuka umum. Dan apa yang menjadi kecaman Tuhan Yesus, bahwa karakter kepemimpinan orang Farisi itu tidak punya unsur pelayanan.
Karena mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Nah, kalau demikian, saudara, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Dikatakan di sana pada ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11 itu adalah menjunjung kesetaraan. Dan yang kedua, menjadi pelayan dan tidak meninggikan diri, ayat 12 sampai 13. Dan saudara, kalau kita melihat ini sangat dipegang teguh, gitu ya. Tidak sombong, ya, tidak memegahkan diri, mengakui bahwa kedaulatan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi yang Tuhan kehendaki itu adalah bahwa menjunjung kesetaraan, sama rata. Dan yang kedua adalah tidak sombong tadi. Nah, coba sekarang kita kembali dalam kehidupan kita, ya, saat kita dipercaya dan diperlengkapi oleh Tuhan, seringkali bahwa motivasi yang muncul dalam kehidupan kita yang disebut dengan keberhasilan itu adalah popularitas. Bagaimana kita mencari nama besar, kita mencari popularitas, tetapi kinerja itu kurang diperhatikan. Nah, kalau itu semua terjadi, saudara, orang akan kemudian berlomba-lomba bisa menghancurkan orang lain, tidak peduli dengan kepentingan orang lain, bahkan termasuk orang-orang yang dipimpinnya. Yang penting adalah dirinya tetap bertahan, dirinya tetap bisa meraih apa yang menjadi tujuan. Dan jelas, ini adalah hal di mana berbeda dengan harapan Tuhan, di mana Tuhan merindukan bahwa seorang pemimpin ataupun keberhasilan dalam kehidupan kita adalah bukan keberhasilan pribadi yang oleh karena kepentingan, tetapi adalah keberhasilan yang bersama-sama dan dinikmati oleh banyak orang. Itulah yang Tuhan kehendaki, saudara. Jadi kalau pada saat ini kita diajak untuk merefleksikan dalam kehidupan kita, keberhasilan di jalan Tuhan adalah bukan keberhasilan diri kita sendiri, tetapi adalah bagaimana hidup kita berdampak, hidup kita memiliki manfaat, hidup kita berguna bagi kehidupan orang lain. Dan oleh karena itu, mari kita mulai dari lingkungan terkecil kita, mulai dari keluarga-keluarga kita. Mari kita belajar bersama menghargai setiap orang yang kita pimpin. Peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai seorang ayah, peran kita sebagai seorang istri, seorang ibu, adalah peran-peran di mana kita bisa memberdayakan orang lain, menumbuh kembangkan tekad, kemampuan, dan semangat. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bahkan dikatakan pada ayat ke-11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oleh karena itu, mari, keberhasilan bukan diri kita, tetapi keberhasilan itu adalah bersama-sama. Bersama dengan orang yang kita kasih, bersama juga dengan orang yang kita pimpin. Itulah keberhasilan di jalan Tuhan. Amin. Sungguh indah juru selamatku, dan ku yakin seluruh hidupku di tanganmu, terjalin dalam rencanamu. Kau memanggilku dan memimpinku, Roh yang kudus mengajarku.
Tuhan, mari dengan berdiri kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah-Mu dan pimpinan-Mu yang menolong kami untuk kami menjalani kehidupan ini dengan ketersalingan satu dengan yang lain. Dan kiranya kami terus memperhatikan, kami saling menopang, saling melengkapi di tengah kekurangan dan keterbatasan yang ada, supaya kami boleh berjalan dan melangkah bersama sebagai sebuah persekutuan yang hidup. Oleh karena itu Tuhan, kami pada saat ini berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang sakit ataupun mereka yang ada oleh karena lanjut usia. Kami mohon berkat, anugerah, kesukacitaan, semangat, dan keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai mereka, Tuhan tetap menolong dan beserta dengan mereka. Sehingga dalam situasi apapun, mereka tetap diyakinkan, tetap dikuatkan bahwa Tuhan selalu ada. Berkati bersama dengan keluarga mereka ya Tuhan. Berkati juga kebersamaan kami selaku gereja-Mu. Kami sadar bahwa kami masih belum bisa melakukan ibadah secara bersama di tempat ini, tetapi biarlah kami tetap percaya Tuhan hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang boleh kami lakukan secara online. Tolonglah kami dan berkatilah kami. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan Kota Tuban secara khusus. Kami berdoa ya Tuhan, mereka yang sakit oleh karena COVID, mereka yang berjuang untuk kepulihan, bahkan tenaga kesehatan, Tuhan tetap menolong dan memberkati mereka. Bangsa dan negara kami, pemerintahan yang ada di tengah situasi oleh karena Omnibus Law, demo-demo yang ada, kami berdoa ya Tuhan, jauhkanlah dari segala tindakan yang merusak, tindakan anarki, tapi biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera kepada setiap mereka yang menyuarakan suara mereka, dan terlebih juga menghargai akan orang lain di sekitar mereka. Kami serahkan bangsa kami serahkan dunia ini dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah syafaat kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada
Sebelum kita memberikan persembahan, kami sampaikan mat persembahan sebagai dasar kita memberikan persembahan pada kebaktian saat ini yang terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15 yang berbunyi demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara dapat mengumpulkan persembahan saudara dalam amplop, dan kemudian saudara dapat berikan ke gereja, atau saudara dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA KCU Tuban dengan nomor rekening AC 8240736676 atas nama Gereja Kristen Indonesia Tuban. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan nyanyian dari KJ 302 ayat 1 dan 3, Kubri Persembahan. Saya undang jemaat untuk berdiri dan mari kita bawa persembahan kita ini ke dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi persembahan yang baru kami berikan demi kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah persembahan ini. Kiranya persembahan ini menjadi alat untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah akan berkat-Nya.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.